Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam BLUD, sahabat BLUD yang saya banggakan hari ini. Kali ini kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi, yang mana menemani saya narasumbernya dari bidang IT dan dari beberapa kualitasnya dan kompetennya. Ada di sini masih dengan saya, dengan Bapak Nizar Bianatito, selaku Direktur dari Sinkor. Terus kemudian ada Bapak Raka STMkom selaku sistem juga. Terus kemudian ada Mas Adi, Mas Adi Skom selaku lebih ke wirausaha ini ya, telekomunikasi IT ya Mas ya. Oke, kita membahas ringan saja, Pak. Minta waktunya sebentar, kita santai-santai sambil nunggu bubur mau buka ini. Tapi yang penting nggak batal dulu ya. Oke, Pak, ini kan ada beberapa netizen ini, Pak, yang sudah menghubungi saya. Ini enaknya ngapain aja gitu kan? Kalau kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang pelatihan online, dah. Kalau sekarang saya tanya dari segi sistem, mungkin dari Pak Tito dulu dah. Menggunakan apa sih Pak enaknya nih Pak? Apakah menggunakan WhatsApp dan sebagainya atau bagaimana yang lebih simpel? Mungkin Pak Tito bisa dari sudut pandangnya bagaimana Pak? Ya, oke. Ya menggunakan paling enak ya menggunakan laptop ya. Itu pasti Pak. Kalau nggak ada laptop ya pakai komputer Pak. Iya pakai PC. Pakai PC Pak. Jadi kalau ya intinya lebih enak pakai laptop ya daripada pakai smartphone karena capek juga kalau WFH kita sambil tiduran nanti terus tidur. Nggak jadi WFH, nggak jadi kerja. Nah, ya macam-macam. Kalau sekarang itu kan yang banyak istilahnya karena di rumah kita butuhnya ketemuan. Ketemu itu seperti ini. Ini kan termasuk ketemu muka. Artinya pada saat kita online seperti ini itu kita nggak bisa nyambi masak, nyambi nyuci, nyambi makan, nggak bisa. Kalau WhatsApp itu bisa disambi ya. Kalau dengan tatap muka seperti ini kan kita benar-benar mendedikasikan waktu untuk ketemuan. Jadi sebenarnya sama kayak meeting biasa. Sama kayak meeting biasa tatap muka, hanya bedanya ya kita di rumah. Tadi yang sudah kita bahas di awal kan ya sebaiknya kalau work from home itu kan menyiapkan perangkatnya ya. Ya paling perangkat-perangkat apa saja sih yang saya gunakan atau referensi ya untuk maksudnya supaya nyaman pada saat work from home. Nah, pertama ya laptop atau PC. Jadi jangan pakai smartphone kalau bisa karena terlalu kecil. Cuman kalau terpaksa tidak punya ya masih bisa. Jadi tidak ada alasan nggak bisa. Terus tentunya webcam. Nah, kalau nggak ada webcamnya ya kita nggak bisa online, nggak bisa ketemuan. Jadi harus ada webcam. Nah, laptop, webcam. Kemudian ini yang penting, headset. Kenapa? Karena menurut di YouTube ya, istilahnya YouTuber konten kreator itu yang paling penting itu adalah suara. Kalau suaranya kecil, nggak enak, kresek-kresek, walaupun seganteng apapun kita, itu malas orang memperhatikan. Tapi kalau sejelek apapun orang, tapi kalau suaranya bagus, itu mau memperhatikan. Gitu. Jadi ganteng itu nomor 2. Relatif ya Pak. Ya, jadi itu penting. Karena kalau suaranya nanti ada suara sapi, ada suara motor, suara pesawat masuk itu mengganggu. Nah, terus ya untuk kenyamanan ada keyboard mouse ya tentunya. Kemudian internet
Nah ini ya juga penting karena internet itu ya bisa macam-macam ya, bisa menggunakan paket data. Ya rata-rata paket data itu ya 1 jam itu bisa menghabiskan 1 giga lah kalau kita harus online. Ya tinggal dihitung aja. Misalnya rata-rata 1 giga itu 5.000 sampai 10.000 ya kalau 1 hari biasanya kalau online itu anggap aja jam kerja lah 5 jam lah. 5 jam kali 30 kali 20 ya 20 hari kerja lah katakan 5 kali 20 5 jam itu 5 giga 5 giga kali 20 berarti butuh berapa 20 berarti butuh berapa 100 giga ya 100 giga 100 giga itu berarti berapa kali 5.000 giga kali 5.000 dari 500 ribu. Nah, itu kalau online terus 5 giga itu kalau benar-benar online terus itu kira-kira lah 500 ribu sebulan cukup lah gaji ya Pak 1 hari duduk juga karena kalau misalnya ketemuan orang apa sambil tiduran atau sambil di di kamar mandi saya itu kurang etis ya jadi harusnya disetting layaknya di kantor ya artinya duduk itu ya duduk ya kursi biasa apa yang penting buatlah kayak di kantor gitu loh. Senyaman di kantor. Kantor itu gimana ya disetting sendiri sama. Karena kalau enggak ya itu tadi tidur. Nah, terus yang terakhir ya ini aplikasi terkait software ya. Banyak sekali software video conference. Salah satunya yang kita pakai ini, yang Zoom nih ya, yang remote. Laptopnya itu di remote dari jauh ya. Mungkin diisengi sama temennya. Oh berarti salah penggunaan ya Pak, karena ketidaktahuan bisa jadi ya? Ya bisa jadi. Jadi karena ya makanya ini mungkin nanti bisa itu kita bahas ini. Yang lain bisa cerita dulu ini di rumah ini kayaknya iya, Mas Raka ini lagi di kebun nih. Gitu. Iya. Santai sekali. Betul. Gimana Mas Raka? Lagi di mana Mas? Kayak Pak Raka ini lagi asik menanam apa ini Pak? Saya tertarik itu Pak, mungkin nanti saya bisa bawa itu satu Pak. Baik Pak Raka, bagaimana Pak Raka untuk ininya nih, kayaknya tadi habis kerja nandur ya Pak ya? Atau bagaimana coding-codingan ya? Enggak, ini tadi karena kendala lightning Mas. Oh lightning, Karena tadi kan dari penjelasannya Bapak Tito yang terhormat tadi kan ada beberapa sarana dan prasarana dari mulai hardware, terus jaringan, dan terutama lightning juga nih. Lightning karena kalau kita WFH tatap muka kayak gini peteng bahasa Jawa bahasa Indonesia apa? Ini Indonesia. Kan tidak gelap, kita istilahkan WFO Mas. WFO. O-nya apa Pak? Outside. Oh iya. Berarti sebenarnya WF. Nah, itu dalam rumah terus bosan. Ya, keluarlah di halaman depan. Kita harus cari suasana yang baru Mas. Iya Pak. Karena memang ya semua sekarang lagi work from home ya internet itu sangat-sangat dipakai jadi lambat. Mau pakai provider apapun juga sekarang itu lagi ya penuh trafficnya. Kalau di office itu kan mungkin ada provider sendiri yang khusus. Ya menanggapi dari Pak Tito tadi yang pertama kali yang paling penting adalah satu Mas. Internet. Bukan, niat. Oh niat. berarti niat nama itu harus ada. Berarti besok diwajibkan nama itu terlebih dahulu ya sebelum. Betul. Mas Adi kayaknya ini. Adi ini kayaknya ini pakarnya ini. Oke Pak Raka dong dilanjutkan dulu gimana. Mas Adi. Ya. Oke kalau Mas Adi. Gimana? Apakah sudah niat Anda bekerja hari ini atau apa bangun tidur mimpi indah? Monggo. Oh, sudah niat sekali sih kalau saya. Dari tadi pagi saya udah di WA sama Pak Rudi. Saya cuma karena tadi udah dijelasin lengkap sama Pak Raka sama Pak Tito juga. Paling aku juga saya mau nambahin dikit aja sih. Salah satunya tuh menata tempat senyaman mungkin juga. Itu penting itu kalau menurut saya. Biar nggak bosan. Sebosan apakah Anda dengan pasangan Anda? Itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Oke. Ya, lanjut. Tapi juga tempat kerja itu juga itu
apa itu, dibikin senyaman mungkin, se-PW mungkin kalau bahasa Jawanya. Jadi kalau misalnya semakin nyaman tuh juga semakin betah juga. Yes. Kenyamanan berarti ya. Oke, siap. Ya, kenyamanan juga penting itu. Oke Pak. Ini saya ada yang menarik Pak dari tadi pembahasan dari Pak Tito. Itu adalah media aplikasi yang kita bahas kayak ini kayak Zoom. Nah itu ada juga yang bilang bahwa keamanan dan sebagainya. Nah kalau untuk kuotanya bagaimana Pak? Ini kan tadi ada bilang itu 500.000 ya Pak. Apakah memang ada kiat-kiat untuk bisa menghemat atau bagaimana Pak? Enggak. Ya, tentunya kalau mau menghemat ya bisa pakai yang apa namanya, yang kabel atau apa ya, yang bulanan ya maksudnya. Kalau kita tadi asumsikan kita harus online 5 jam aja tiap hari, berarti kan butuh 100 giga. Itu kalau 500.000 dengan kuota ya kurang worth it. Jadi mending ya kita bisa langganan kayak apa sekarang ya Telkom ya, yang di apa namanya rumah-rumah lah istilahnya, ISP yang di rumah-rumah yang lebih murah, 24 jam nonstop kita bisa online walaupun tetap ada FUP ya, ada FUP untuk kecepatan. Terus kalau mengenai aplikasi yang kita gunakan ini Zoom ya ini cukup bagus, selain ringan, stabil ya, apa memang sekarang isunya keamanan yang diperbincangkan ya memang selalu ada ini apa namanya celah lah. Jadi apakah kalau tidak menggunakan Zoom, menggunakan yang lain dijamin keamanannya? Kan enggak juga, sama aja. Ya kita pinter-pinteran aja menggunakan Zoom ini. Jadi kalau misalnya sebagai host ya menggunakan waiting room, tidak sembarang share ID dan sebagainya, itu kan masih bisa dihindari. Tapi kalau terus apa-apa terus menyalahkan Zoom itu kayaknya ya kurang ini. Padahal sekarang mereka lagi konsen betul di keamanan. Karena memang dalam bisnis itu benar. Pertama itu digunakan, banyak pelanggan, baru fokus ke keamanan. Nah kalau nggak ada pelanggan sudah fokus ke keamanan ya mereka nggak mampu bayar. Ya gampangnya gitu. Menarik sekali, betul. Nah kalau dari ini Pak, dari segi Mas Adi kan ini selaku wirausaha untuk pernah jadi hacker juga. Apakah pernah mencoba untuk menghack dari Zoom? Mungkin ada tips kiatnya kalau misalkan tadi Pak Tito bilang kita bisa menggunakan waiting room dan sebagainya. Apakah masih bisa dibobol? Mungkin tanggapan Mas Adi seperti apa nih? Kalau misalnya untuk kayak remote pembobolan itu bisa juga tuh terjadi karena satu jaringan dan itu tergantung settingan device kita masing-masing. Misalnya kayak apa itu file sharing itu kalau misalnya kita tidak kunci juga satu jaringan bisa kebuka. Nah itu contohnya yang paling mudahnya itu. Oke, mantap sekali. Kalau Pak Raka bagaimana Pak? Apakah ada niatan untuk membobol, menguntungkan diri sendiri dengan keadaan seperti ini Pak Raka? Ini masalah ngomongin keamanan atau pembobolnya ya Mas ya? Ya, itu salah satunya untuk keamanan Pak. Jadi kita tahu kami ingin mengulik. Kalau masalah membobol sih saya sudah ahli lah istilahnya ya. Oke. Gimana Pak? Dalam ahli yang lain maksudnya. Iya. Kalau masalah keamanan ini tergantung kita sendiri sih Mas. Kita yang punya kuncinya, kita yang tahu di mana lubang kuncinya. Nah, kalau sudah bisa mengunci dengan bagus, sudah paham itu gimana cara keamanannya, insya Allah bisa aman. Sahabat putih yang saya banggakan, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya kenyamanan pengguna itu tergantung dari kita masing-masing. Nyaman atau tidaknya kembali ke kita masing. Oke, tetap saksikan.